Selamat siang Bu Tuti dan teman-teman. Saya Kevin C. Putra dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi kita yaitu mikroskop. Ini ada anggota kelompok kami. Pertama ada saya Kevin C. Putra, kemudian ada Ahmad Ardiansyah dan Muhammad Al-Fakih. Oke, pendahuluan mikroskop itu apa? Mikroskop merupakan salah satu alat yang digunakan para mikrobiologi untuk melihat dunia mikroskopik alias dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bagaimana mikroskop bisa membantu para mikrobiologi itu dengan menghasilkan gambar dengan tingkat kejelasan yang tinggi serta perbesaran tertentu. Nah, untuk perkembangannya, mikroskop pertama itu ditemukan oleh Lee Wenhoek yang pada saat itu hanya menggunakan satu lensa. Semenjak saat itu, perkembangan mikroskop terus dilakukan dan sampai sekarang sudah ada mikroskop elektron yang perbesarannya sudah bisa mencapai 100.000 kali. Selanjutnya ada klasifikasi mikroskop. Mikroskop dibagi menjadi dua bagian, mikroskop optik dan mikroskop elektron. Untuk mikroskop optik itu dibagi lagi, ada polarizing mikroskop, reflect light mikroskop, bright field mikroskop, dark field mikroskop, phase contrast mikroskop, fluorescence mikroskop, dan konfokal mikroskop. Sedangkan untuk mikroskop elektron hanya ada dua, transmission mikroskop dan scanning elektron mikroskop. Pada PPT kali ini kita lebih membahas materi utama kita yaitu dark field mikroskop dan light field mikroskop yang merupakan bagian dari mikroskop optik. Mikroskop optik itu apa? Mikroskop optik merupakan salah satu tipe dari mikroskop yang memanfaatkan cahaya visible untuk memperbesar gambar dari sebuah sampel yang sangat kecil dengan skala-skala tertentu. Nah, di sini ada komponen dari mikroskop optik sederhana. Yang pertama ada eyepiece. Eyepiece itu merupakan tempat kita uh, bisa meletakkan mata kita sehingga kita bisa melihat sampel yang kita sedang analisis. Selanjutnya ada revolving non-space itu fungsinya untuk kita biar bisa menukar-nukar lensa sesuai dengan perbesaran yang kita inginkan. Nah, di sono ada objektif. Objektif itu sama aja kayak lensa, jadi ada perbesaran 10, 100 kali, bahkan 1000 kali. Selanjutnya ada stage clip. Stage clip itu jadi dia itu buat taruh preparat dan di stage ini dia itu bisa di-adjust secara X atau Y. Jadi bisa kita gerakan ke kiri, ke kanan, atau atas dan bawah fungsinya. Jadi kalau kita pengen melihat sampel, kita bisa ngarahin mau bagian mana yang kita lihat dari sampelnya itu. Selanjutnya ada uh, fine adjustment. Fine adjustment itu fungsinya untuk naikin turun alat dari preparat, jadi untuk ngatur fokusnya. Terus di sini ada light source. Light source ini jadi dia itu sumber cahaya dan di sono biasanya udah langsung disatuin sama kondensor. Nah, fungsinya kondensor itu supaya dia bisa mengumpulkan cahaya dan memfokuskannya ke arah sampel kita. Oke, selanjutnya. Baik, kemudian izinkan saya menjelaskan perbedaan dari bright field dan dark field dari mikroskop. Untuk bright field sendiri atau light field juga bisa, itu adalah merupakan teknik mikroskop yang paling dasar. Pada bright field mikroskop ini, intensitas cahaya yang ditransmisikan dinaikkan untuk meningkatkan kontras pada bagian gelap dalam sampel. Kemudian kondensornya akan disesuaikan untuk mendapatkan gambar yang lebih baik. Nah, kemudian untuk dark field mikroskopi, gambar dengan tingkat kontras yang tinggi dihasilkan dengan cara menghilangkan cahaya yang tidak tersebar dari gambar. Sehingga pada daerah tanpa spesimen atau daerah selain daerah sel yang diamati,
tidak ada yang mendispersi cahaya sehingga terlihat gelap. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat contoh dari bright field microscopy dan dark field microscopy. Pada gambar di sebelah kiri, ini adalah contoh dari bright field microscopy. Seperti yang kita lihat di sini, terlihat kontras berupa garis-garis yang membedakan daerah spesimen dan daerah non-spesimen. Kita lihat yang sebelah kiri yang agak gelap, ini daerah spesimennya, dan daerah sebelah kanan yang abu-abu itu daerah yang non-spesimennya. Kemudian kita beralih ke gambar yang di sebelah kanan. Kita lihat di sini gambar spesimennya berwarna putih, sedangkan bagian yang non-spesimen berwarna hitam karena tadi tidak ada cahaya yang mendispersi bagian tersebut. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari bright field dan dark field microscopy. Kemudian selain dari pencahayaan, bright field dan dark field microscopy juga memiliki beberapa perbedaan, seperti dari pembentukan gambar. Bright field bekerja dengan prinsip absorb cahaya, di mana cahaya diserap spesimen sehingga spesimen akan berwarna gelap dan sekitarnya terang. Sedangkan dark field microscopy itu sebaliknya, yang daerah sekitar spesimen berwarna gelap dan daerah spesimennya akan jadi terang. Kemudian dari tipe spesimen yang dianalisis oleh bright dan dark field microscopy juga berbeda, di mana bright field microscopy spesimennya telah ditentukan yang terlihatnya dan spesimen diberi warna terlebih dahulu. Karena tadi kontras warnanya sangat terlihat sehingga perlu dibedakan warnanya. Sedangkan untuk dark field sendiri, semua spesimen dapat terlihat dan spesimen tidak perlu diberi warna. Nah, ini juga berlanjut ke bawahnya, yaitu perwarnaan, di mana bright field perlu diberi warna dan dark field tidak perlu diberi warna. Nah, untuk warna spesimennya tersendiri, untuk bright field mikroskopi ini tergantung dari pewarnaannya. Karena ya tadi kembali lagi ke kontras yang tinggi sehingga memang bisa terlihat tergantung dari pewarnaannya. Sedangkan untuk dark field mikroskopi sendiri, semua spesimen yang terlihat berwarna terang. Untuk tipe kondensernya sendiri, bright field microscopy menggunakan AB condenser, beberapa fokus condenser, dan achromatic condenser. Sedangkan dark field microscopy menggunakan AB condenser, paraboloid condenser, dan cardioid condenser. Untuk dari segi penglihatannya, bright field microscope dapat menunjukkan struktur internal dan morfologi dari spesimen. Dan untuk dark field microscope menunjukkan struktur eksternal dari spesimen. Untuk dari segi opak disknya, bright field tidak membutuhkan opak disk dan dark field membutuhkan opak disk untuk bekerja. Dan untuk penggunaannya dari bright field microscope ini cenderung sangat mudah digunakan, sedangkan dari dark field microscope ini agak lumayan sulit untuk digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa bagian dari mikroskop. Yang pertama itu ada ocular lens. Ocular lens ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Ini dia memiliki dua lensa, mata di bagian atas mikroskop yang memfokuskan gambar dari lensa objektif dan untuk melihat gambar yang terbentuk dengan mata. Kedua ada objektif lens yang ada di bawahnya. Dia terdiri dari 6 atau lebih lensa kaca yang membuat bayangan lebih jelas dari spesimen atau objek yang sedang difokuskan. Selanjutnya ada focus knobs. Di sini adalah knob fokus yang digunakan untuk mengatur jarak antara lensa objektif dan panggung atau stage untuk memfokuskan sampel. Selanjutnya ada condenser lens, di mana dia dipasang di bawah tempat spesimen untuk yang memfokuskan seberkas cahaya ke spesimen. Selanjutnya kita bahas pertama ini dari bright field. Di sini pertama, spesimen atau sampel yang diwarnai ditempatkan di atas tahap spesimen. Selanjutnya, sebuah lensa kondensor yang mengandung bukaan diafragma yang terletak di bawah penempatan sampel akan memfokuskan sinar cahaya pada sampel atau spesimen. Selanjutnya, sinar akan melewati sampel spesimen dan kemudian akan dikumpulkan oleh lensa objektif yang terletak di atas penempatan sampel.
Yang keempat, lensa objektif akan membentuk gambar spesimen yang diperbesar dan kemudian mengirimkannya ke lensa okuler, di mana pengamat akan mengamati gambar gelap sampel terhadap medan terang background-nya. Lalu yang kelima, selama transmisi melalui spesimen, sebagian sinar cahaya diserap oleh bagian-bagian pada spesimen. Selanjutnya pada dark field, yang pertama yang membedakan itu adanya cakram buram atau opak disk yang ditempatkan di antara sumber cahaya dan lensa kondensor. Opak disk ini yang membuat background pada dark field itu berupa gelap. Selanjutnya yang kedua, cakram ini menghalangi sebagian besar cahaya dari iluminator, karenanya menghasilkan kerucut cahaya berongga. Yang ketiga, satu-satunya cahaya yang mencapai lensa objektif adalah cahaya yang telah dibiaskan, dipantulkan, atau dihamburkan oleh spesimen yang ingin diteliti. Yang keempat, sinar lain yang tidak mengenai sampel tidak dilewatkan melalui lensa objektif. Mereka dilewatkan di sekitar lensa objektif. Akibatnya, gambar muncul di latar belakang gelap dan hanya muncul sampel. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Untuk pertanyaan yang ingin kami tanyakan, yang pertama, apakah dengan teknologi yang sekarang dapat menggabungkan beberapa mikroskop optik yang sudah ada dan dilakukan perawakan komputer sehingga dapat menghasilkan perbesaran yang jauh lebih besar seperti yang dilakukan pada teleskop oleh NASA? Yang kedua, pada kondisi seperti apa kita harus menggunakan mikroskop light field atau mikroskop dark field ataupun keduanya? Yang ketiga, dengan pembagian mikroskop menjadi dark field dan light field, pernahkah ada kasus di mana sel yang hanya bisa dianalisis melalui mikroskop dark field ternyata bisa dianalisis oleh mikroskop light field atau sebaliknya? Dan apakah yang menyebabkan hal tersebut? Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.